lagi di Kids New. Aku mengingetin untuk teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung ke grup Live Kids, yuk segera hubungi Elka. Sekian Kids New hari ini. God bless you. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, agar kami dapat memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati juga Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, apakah kalian ingat nama 12 murid Yesus yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi selama Yesus masih ada di muka bumi ini? Yuk kita nyanyikan supaya ingat terus nama-nama mereka. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Ada yang belum hafal? Yuk kita nyanyi lagi kalau gitu, supaya kita selalu hafal nama-nama murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Adik-adik, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Sudahkah kalian dengar panggilannya? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kalian sudah dengar panggilannya? Ya, panggil nama kalian satu-satu. Yuk jadi pengikutnya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu,
menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Semua siap tangannya? Kakinya dilemesin? Ayo siap, jalan bersama dengan Yesus. Siapkan dulu tangan-tangannya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, semua sudah gerak? Tangannya siapin lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Siap jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan ya. Ayo, jangan main-main lagi. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini.
Please bless all the kids and teacher. And we're ready to hear your words. Thank you, God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, adik-adik, udah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Sebelum kita dengar firman Tuhan, Cici mau cerita tentang sebuah kisah yang menceritakan seorang anak yang bernama Dino. Nah, Dino ini adik-adik, dia tinggal bersama keluarganya dekat sebuah pantai. Dan satu kali papahnya ngajakin Dino untuk pergi ke satu tempat yang Dino belum pernah ke sana sebelumnya. Waktu mereka lagi jalan-jalan, papahnya kasih pesan, Dino, inget ya, jangan lihat kanan kiri keasikan, nanti kamu ketinggalan. Dan kamu harus deket-deket sama papa. Itu pesannya papa adik-adik. Tapi Dino, karena dia belum pernah ke tempat itu, dia benar-benar asik ngeliat, wah pemandangan bagus ya. Waduh, itu ada apa tuh di sana? Nah, waktu dia sibuk lihat-lihat, bener aja adik-adik, papanya udah gak kelihatan. Wah, Dino bingung adik-adik, dia mau kemana nih gitu ya. Dia gak pernah ke tempat itu sebelumnya. Dia nyesel karena dia gak taat sama papa. Tapi kemudian Tuhan kasih hikmat sama Dino. Dia ngelihat ke bawah dan di bawah di jalanan itu ternyata ada lapisan berpasirnya. Karena mungkin deket pantai ya. Jadi Dino bisa ngelihat ada beberapa jejak kaki. Nah tuh lihat tuh, ada beberapa jejak kaki ternyata. Dino bingung, jejak yang mana yang harus saya ikuti ya? Tapi karena Dino sering memperhatikan papa, dia tahu mana sepatu yang papa pakai hari itu. Jadi dari sepatu yang papa pakai dia ingat, oh ini nih jejaknya yang ini. Dan lalu kemudian Dino pun mengikuti jejak itu dan berhasil ketemu sama papa. Dan dia pun kemudian bilang, papa maaf ya, Dino tadi gak ikutin papa. Dino malah sibuk lihat-lihat, jadi hampir aja Dino kehilangan papa. Untungnya Tuhan kasih Dino hikmat untuk Dino liatin jalan dan liatin jejak kakinya papa. Dan papa pun akhirnya memaafkan Dino ya adik-adik. Nah tapi ini ada satu pelajaran penting di sini. Selain kita harus taat pada perintah orang tua, kita juga harus tahu siapa yang kita ikuti. Ya, seperti jejak kaki yang tadi. Nah, kita juga harus tahu siapa yang kita ikuti. Jangan sembarangan ikutin jejak kaki orang-orang yang kita nggak kenal ya. Nah, terutama kita harus selalu mengikuti siapa? Tuhan. Kita harus senantiasa ikut Tuhan melalui atau dengan cara mentaati firman Tuhan. Itu adalah cara kita untuk mengikut Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Sekarang Cici mau lanjutkan dengan kisah Alkitab ya. Tentang orang yang mengikuti seseorang. Nah, siapakah itu? Nah, beberapa waktu ini kan kalian pasti masih inget dong cerita-cerita yang disampaikan oleh guru-guru Life Kids kalian melalui ibadah-ibadah online yang sudah lewat. Nah, Cici mau lanjutkan ceritanya tentang seorang nabi. Siapa? Nabi Elia. Ya, Nabi Elia ini adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa adik-adik. Dia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal yang berusaha membuat orang Israel tidak mengikuti Tuhan lagi. Bahkan mereka mau bikin orang-orang Israel mengikuti Baal. Padahal Baal itu kan bukannya Tuhan yang harus diikuti ya. Nah, jadi waktu Elia berhasil mengalahkan nabi-nabi Baal, kemudian dia senang karena Tuhan sudah menolong dia. Tapi adik-adik, setelah itu ternyata Raja Ahab dan istrinya, siapa ingat namanya? Betul, Ratu Isabel. Ratu Isabel dan Raja Ahab ini kesel, marah. Mereka nggak suka nabi-nabi Baal dikalahin. Karena itu mereka berusaha untuk mencelakakan Nabi Elia. Dan setelah itu adik-adik, Nabi Elia pun ketakutan. Dia langsung bersembunyi di sebuah gua. Dia berpikir adik-adik, aduh saya udah lakukan perbuatan yang hebat sama Tuhan,
tapi saya bakalan dibunuh nih karena saya udah bikin Raja Ahab dan Ratu Isabel marah, kata dia gitu ya. Nah, tapi adik-adik, saat dia lagi ketakutan, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Elia. Dan Tuhan bilang untuk Elia, keluar dari gua itu. Jangan diam terus di gua itu dan melakukan tugas buat Tuhan. Salah satunya adalah Nabi Elia harus memilih orang yang akan menjadi penggantinya. Dan sebelum orang itu bisa menggantikan Nabi Elia, dia harus mengikuti Elia dulu, belajar dulu dari Nabi Elia. Baru nanti dia bisa menjadi nabi menggantikan Nabi Elia. Nah, kemudian Nabi Elia taat ya adik-adik ya. Dia ikut apa yang Tuhan bilang dan dia pun keluar dari gua untuk pergi ke satu tempat. Di tempat itu, benar adik-adik, dia ngelihat ada seorang yang sedang bekerja membajak ladang menggunakan lembu. Rupanya orang ini orang yang cukup kaya adik-adik, karena dia punya 12 pasang lembu. Dan dia sendiri orang yang rajin, karena dia pun ikut membajak bersama dengan kawan-kawan dan hamba-hambanya. Dan orang ini bernama Elisa. Nah, jangan kebalik ya. Nabi yang pertama namanya Elia, yang kedua bernama Elisa ya. Nah, waktu Elia melihat Elisa sedang bekerja, dia kemudian melakukan sesuatu. Dia ambil mantelnya, kemudian dia lemparkan kepada Elisa. Mantel atau jubah itu adik-adik merupakan tanda pengurapan Tuhan atas Elia sebagai nabi. Jadi waktu dia lemparin jubahnya kepada Elisa, ya lemparinnya nggak lemparin kasar ya adik-adik ya, tapi itu adalah menandakan bahwa dia sedang memilih Elisa untuk menjadi pengikutnya, untuk dipersiapkan sebagai pengikut untuk menggantikan dia nantinya. Nah, waktu Elisa menerima jubah itu dia kaget. Wah, itu kan Nabi Elia yang terkenal, yang dipakai Tuhan. Dan dia pun bersiap sedia untuk ikut Nabi Elia. Dan dia kemudian meninggalkan semua yang dimilikinya untuk kemudian mengikuti Nabi Elia. Elisa taat, Elia pun taat. Karena itu dari kisah ini adik-adik, kita harus ingat untuk selalu menjadi anak-anak yang taat. Kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Kalau firman Tuhan bilang taati orang tua, artinya kita juga harus taat. Kalau firman Tuhan bilang kita harus taati pemimpin, contohnya pemerintah atau guru-guru atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang mungkin lebih mengerti, lebih tua, lebih bisa mengarahkan kita. Kita pun harus belajar untuk taat. Ya, mari kita akan teladani sikapnya Nabi Elisa yang mau taat sehingga kemudian bisa dipakai Tuhan menjadi pengganti Nabi Elia. Ayat hafalan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan dan jangan lupa harus kita laksanakan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa, minta Tuhan yang akan menolong kita supaya bisa melakukan firman Tuhan sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa kami harus menjadi penurut-penurutnya Tuhan. Kami harus
setia, taat kepada firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, ajar kami. Bicaralah melalui hati kami untuk kami selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, termasuk oikos kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, Cici mau kasih beberapa pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, The Living Word Kids ada di hari Kamis pukul 10 pagi di media sosial Live Kids ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, yang kedua, pemenang games Natal adalah selamat ya buat pemenangnya. Nah, udah segitu aja pengumuman pada minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.